Kita akan belajar tentang konsep ISIP ini, konsep sederhana. Jadi dari keribetan, kerumitan makanan, pengaturan makan pada manusia, inilah metode yang paling sederhana yang kurang lebih sudah bisa mencakup semua kebutuhan manusia dari sisi nutrisi. Nggak perlu ribet lagi ya. Walaupun sebentar akan diribetkan karena ada sains di belakangnya yang saya akan bagikan secara cepat. Konsep isi piringku yang kita perlu jalankan setiap hari diadopsi menjadi kebiasaan yang rutin setiap hari. Makan berdasarkan konsep ini harus rutin. Sehingga kalau ini sudah rutin, sewaktu-waktu kita menyimpang sedikit, aman. Asal yang rutin ngikut yang Tuhan mau seperti ini. Saya mau review sedikit, mengulangi apa yang teman-teman semua sudah ketahui, bahwa penyakit tidak berkurang ya, penyakit makin banyak. Setiap hari sih saya melihat penderitaan orang. Sekarang rasa iba saya sudah mulai tumpul karena tiap hari lihat, jadi lihat orang dengan selang, ya nggak bisa nafas, pokoknya nggak nyaman lah lihat orang sakit ya, terutama yang di ICU. Tapi inilah kenyataan hidup. Penyakit-penyakit ini penyebabnya salah satunya adalah unhealthy eating, makan yang keliru. Padahal Tuhan kasih makanan buat Adam dan Hawa di Taman Eden supaya manusia survive. Benar nggak? Karena kalau nggak makan kan mati. Tapi sekarang terbalik loh. Sekarang itu yang terjadi adalah orang makan malah mati ya karena unhealthy eating. Dibanding dengan alkohol, tidak suka beraktivitas fisik dan merokok, kira-kira ini mana yang paling menyebabkan kematian? Paling menyebabkan penyakit-penyakit ini, kanker, jantung, masalah saluran nafas, diabetes dan kemudian meninggal. Mana yang paling banyak? Ini penelitian yang dipublikasi tahun 2015, penelitian tahun 2013. Ini dia. Poor diet, unhealthy eating itu ternyata yang paling besar menyebabkan kematian. 11,3 juta kematian per tahun. Sementara kematian karena nggak suka olahraga, karena alkohol dan merokok, jumlahnya sama dengan jumlah karena salah makan. Jumlahnya 11,3 juta. Artinya dari makan ini perannya sangat besar untuk menyebabkan beban global terkait dengan tiga kondisi yang lain. Merokok, alkohol, dan tidak suka olahraga. Jadi sudah ada penelitiannya bahwa makan ini nggak bisa kita main-main, nggak bisa tutup mata. Pengalaman saya di praktek di rumah sakit sampai tadi. Udah berapa tahun Bu diabetesnya? Udah lama dok. Iya berapa tahun? 5 tahun? Udah lebih lama gitu. Oke, 15 tahun lah. Saya pikir bilang 15 dia dia akan bilang iya iya iya. Oh lebih lagi gitu. 20 tahun terus suaminya yang nyeletuk. Enggak dong, ini sudah 25 tahun diabetes. Pas cek laboratorium, gula darah masih 300. Dalam hati saya, ngapain aja 25 tahun ini gitu kan? Minum obat teratur, minum obat teratur. Problemnya karena makanan nggak diatur. Terus mau harap gula darah turun? Ya nggak bisa. Ya makan ini nggak boleh kita menyepelekan soal makan karena pengaruhnya langsung dengan kenaikan gula darah, langsung dengan kenaikan kolesterol, langsung dengan kenaikan berat badan dan akhirnya meningkatkan risiko kematian. Jadi ini yang saya bilang tadi, tujuan Tuhan memberikan makanan sebenarnya untuk menjaga kesinambungan hidup manusia. Tapi yang terjadi sekarang orang makan malah mati, kematian prematur istilah dari WHO karena poor diet, unhealthy eating. Jadi saya juga sebenarnya ini pelajaran bukan bukan buat Bapak dan Ibu, teman-teman semua bukan. Ini juga buat saya dan keluarga saya karena semua kita kan makan. Lah kalau kita salah makan, ya mati, kematian prematur gitu kan di usia-usia 40, 50, itu yang harus kita hati-hati. Kalau kita ada niat untuk memperbaiki pola makan, makan yang keliru kita itu akan menentukan cara kita memilih jenis, jumlah dan jadwal makan. Asal mindset kita adalah saya makan karena butuh, bukan makan karena kesenangan, ya, bukan makan karena kesenangan. Berulang-ulang dari berbagai narasumber kesehatan, mereka selalu mengulang-ulang, masa cuma untuk 5 senti aja ya lidah 5 sampai 7 cm lidah kita itu indera perasa kan cuma ada di situ dan kita harus mengorbankan seluruh tubuh kita ya. Jadi kita harus hati-hati dengan makan. Nah, sedikit tentang apa sih kalau gitu bagaimana cara kita makan? Sebenarnya sederhana. Cara kita makan adalah harus balance. Konsep balance itu apa sih? Konsep balance itu bagi kami, dokter spesialis gizi klinik dan teman-teman ahli gizi, kami punya perhitungannya. Yang disebut dengan diet seimbang ini ada angka. Kalau dokter gizi, itu kita selalu berbicara angka. Jadi, Bu, kurangi makan ini ya, lebih banyak makan ini ya. Nah, itu nggak ada di kamus kami. Karena kalau dokter gizi nggak boleh ngomong banyak makan ini, kurangi ini. Karena banyak itu relatif, nggak tahu berapa banyak. Kurangi nggak tahu berapa banyak yang sebenarnya. Jadi kami bicaranya angka ya. Untuk itu
saya mau share sedikit apa sih latar belakang diet seimbang yang ada angkanya. Nah, ini dia angkanya. Yang disebut dengan gizi seimbang itu adalah karbohidrat harus 50-65% dari kebutuhan kalori total satu hari. Lemak kurang lebih 25%, protein 15%. Tolong dihafal dengan cepat karena nanti kita masuk pada contoh-contoh makanan. Dan setelah itu perhitungkan juga jumlah kalorinya. Jadi selain persentase, kalorinya juga ya. Kadang-kadang persentasenya sudah bagus, sudah itu tetapi kalorinya terlalu banyak. Nah, itu juga nggak masuk seimbang. Atau sebaliknya, kalorinya kecil, dok saya itu makan sedikit gitu. Tapi nggak imbang, karbohidratnya 90%, ya proteinnya cuma 5%. Itu juga nggak disebut nggak seimbang walaupun kalorinya kecil gitu. Karena potensi menaikkan berat badan itu juga tetap ada. Jadi jangan lupa ya, lemak 25, protein 15, karbohidrat 50, 65. Itu aja. Sekarang kita masuk pada contoh makanan. Nasi. Ini kan tidak perlu saya perkenalkan. Ya. Ini selalu pasti ada di rumah Bapak dan Ibu ya, karena di saya juga ada. Ya, nasi ini 2 centong. Ini nasi 2 centong atau kurang lebih 200 gram. Ini komposisi nutrisinya. Kalorinya 350, proteinnya sekian, lemak sekian, karbohidrat sekian. Bapak dan Ibu tolong tolong lihat. Karena 1 gram protein memberikan 4 kalori, maka protein ini dikali 4, 6,8 dikali 4. Hasilnya dibahagi dengan 350, keluarlah nilai persentase. Lemak 0,6 dikali 9, karena 1 gram lemak memberikan 9 kalori, lebih banyak ya. Jadi 0,6 dikali 9, hasilnya dibahagi dengan kalorinya 350, keluarlah persentase 2%. Karbohidrat 79 dikali 4 juga, karena 1 gram karbohidrat menyumbang 4 kalori, 79 kali 4 dibagi 350, dapatlah 90%. Kalau ingin perdalam nanti ya, tapi kita lihat aja dulu langsung ke persentasenya, karena kan tadi keseimbangan pakai persen. Menurut Bapak dan Ibu, nasi ini seimbang nggak? Tadi berapa? Protein 15%, lemak 25%, karbohidrat, protein kurang lebih 15%, lemak kurang lebih 25%, karbohidrat kurang lebih 50-65%. Kalau nasi seimbang nggak? Jelas tidak. Kenapa? Karbohidratnya terlalu tinggi. Ya, lemak dan proteinnya terlalu rendah. Lemak harusnya 25%, ini cuma 2. Protein harusnya 15%, ini cuma 8. Karbohidrat harusnya cuma antara 50-65, ini udah 90. Nggak seimbang. Kalorinya berapa nih nasi 2 centong? 350. Tadi kan saya lihat diminta untuk olahraga ya. Jangan nawar soal olahraga. Karena dari data yang dibuat oleh Harvard University, orang yang jalan cepat 7 km per jam, jalan cepat 7 km per jam, itu kalori yang terbakar cuma sekitar 150. Untuk orang yang beratnya 60, sekitar 60 kilo. Kalau dia lebih berat, biasanya lebih banyak. Tapi paling orang yang 80 kilo pun nggak, mungkin cuma 200 kalori yang terbakar. Jalan cepat setengah jam. Sementara orang makan nasi 2 centong ini berapa menit? Paling lama 10 menit, udah masuk 350 kalori. Jadi jangan nawar kalau disuruh olahraga. Kalau perlu ditambahin. Karena energi yang masuk dari makanan jauh lebih besar dibanding kalori yang dibakar dengan olahraga. Kalau Bapak dan Ibu pakai treadmill, pakai jam digital, itu overestimate kalorinya. Jadi jangan terlalu dipercaya, oh saya olahraga udah terbakar 350 kalori, padahal baru 15 menit. Itu overestimate dari penelitian. Pakai penelitian, dan saya punya yang penelitian dari Harvard yang saya cari di website, bisa tuh mereka list mulai dari orang cuma duduk, orang nonton TV itu berapa kalori yang terbakar untuk berat badan yang berbeda. Bapak dan Ibu bisa cari sendiri. Ya, cari yang dari Harvard University karena mereka kita bisa percaya ya. Kalau makan 4 centong nasi, ya tambahin 350 kali 2, 150. Ini sekali makan loh ini. Tapi kita lihat nasi ternyata tidak seimbang. Kita masuk contoh makanan yang mewakili lauk nabati. Dalam hal ini tempe tapi digoreng ya. Karena saya berusaha sesuaikan dengan kebiasaan kita. Tempe goreng kurang lebih 50 gram. Ini dia. Kita langsung lihat aja di persentasenya ya. Soal perhitungan tadi saya sudah jelaskan secara singkat. Pertanyaannya seimbang nggak? Makanya dengan cepat kita bisa bilang tidak seimbang si tempe goreng. Kenapa? Proteinnya terlalu tinggi sampai 31%. Lemaknya juga terlalu tinggi, karbohidratnya terlalu kurang. Ya, jangan lupa angka-angka yang tadi ya. Karbohidrat 50-65%, lemak kurang lebih 25%, protein kurang lebih 15%. Ini kan di luar angka itu, berarti tempe goreng tidak seimbang. Masuk pada makanan yang mewakili lauk hewani, dalam hal ini telur. Telur 1 butir, kalorinya 77. Pertanyaannya, seimbang nggak? Jawabannya tidak. Karena proteinnya terlalu tinggi, lebih dari 15%, lemaknya lebih dari 25%, terlalu tinggi, karbohidratnya terlalu kurang, ya. Terlalu kurang. Bahkan ada yang bilang nggak ada karbohidrat tuh telur. Lanjut, sekarang mewakili sayur. Saya ambil capcay yang non vegetarian, jadi pakai ada baksonya dia. Tapi cuma nggak sepanci ya, dia paling kalau capcay itu ya semangkok ya, kurang lebih. Ini dia unsur nutrisinya, kalorinya sekitar sekian. Pertanyaannya, kita lihat persentase seimbang nggak? Protein 15%, lemak 25, ini enggak, semuanya tinggi. Karbohidrat 50-65, ini cuma 18.
Jadi tidak seimbang si sayur. Sekarang buah. Buah alpukat, satu porsi yang setengah. Kalau gede seperti ini, setengah aja satu porsi. Ini komposisi nutrisinya. Langsung lihat di persentase. Jawab pertanyaan seimbang atau tidak. Protein tidak seimbang, lemak tidak seimbang karena terlalu tinggi, protein terlalu rendah, karbohidrat terlalu rendah. Oke? Masuk buah yang berikut, pepaya. Satu porsi kalau pepaya California kurang lebih seperempat dari setengah. Kurang lebih ya. Ukur aja sendiri kalau Bapak dan Ibu mau 100 gram kurang lebih tanpa biji dan kulit. Ini komposisi nutrisinya, kalorinya nggak sampai 50, proteinnya terlalu kurang, lemaknya, oh apalagi ya, ini dianggap nol, karbohidratnya terlalu tinggi karbohidratnya. Lanjut, durian. Ini buah yang sangat dimusuhi, durinya yang dimusuhi, tapi kalau dagingnya nggak dicari itu ya. Durian satu porsinya cuman kalau durian seperti ini cuma satu, bukan satu buah ya, satu ya sekitar 35 gram satu porsinya. Satu biji kalau montong, kalau durian lokal katanya tiga masih boleh. Ini dia komposisi nutrisinya, proteinnya terlalu rendah, lemaknya terlalu tinggi, tapi karbohidratnya seimbang nih. Kan 50 sampai 65, karbohidratnya bagus 63%. Oke itu durian, tapi lemak dan proteinnya tidak seimbang. Jadi overall tidak seimbang. Terakhir, pisang. Satu biji ya pisang. Ini komposisi nutrisi. Tolong jawab pertanyaannya apakah seimbang atau tidak. Jawabannya adalah tidak. Karbohidratnya terlalu tinggi, protein lemak terlalu rendah. Terus bagaimana cara supaya bikin jadi seimbang? Coba kita combine ya, kita gabung. Yang pertama kita gabung nasi dan tempe. Ya, nasi tempe kita analisis. Angka-angka ini tidak berubah ya, kalorinya, protein lemak tidak berubah, tapi karena ada penambahan, maka tentu saja terjadi perubahan persentase. Benar kan? Kita lihat aja langsung di persentasenya ketika nasi digabung dengan tempe goreng, karbohidratnya mulai berkurang, tadi nasi 90-an% turun ya ke 71, tadi tempe cuma di bawah berapa persen tadi? 20%, sekarang mulai naik ke 76%. Karena digabung ya, tapi belum seimbang. Kalau protein sudah seimbang lah 15% kan, kalau 13,7 kurang lebih oke masuk. Tapi lemaknya masih terlalu kurang, padahal sudah digoreng loh ini. Nah inilah yang orang bilang, oh jangan makan gorengan. Sebenarnya bukan seperti itu. Tempe goreng digabung nasi aja nggak ada, lemaknya nggak nyampe ya. Jadi nggak usah khawatir, tapi diatur dengan bijaksana. Lemak belum sampai, karbohidrat sudah mulai turun, tapi belum masuk ke keseimbangan. Baru proteinnya aja yang mulai terkorek. Sekarang kita gabung apa tadi? Nasi, tempe, sama lauk hewani, diwakili oleh telur. Ya ini makanan harian saya, karena saya vegetarian lakto-ovo, jadi saya masih pakai telur. Kita analisis komposisi nutrisinya, angkanya sama, tapi terjadi perubahan karena ada penambahan. Langsung lihat di persentase. Karbohidratnya 63%, berarti sudah balance. Lemaknya 21%, oke lah ya, 25, sekitar 25% masuk lah. Proteinnya 16%, harusnya 15%, oke masuk. Dengan kata lain, menggabungkan sumber karbohidrat, lauk hewani, dan nabati, sudah tercapai keseimbangan. Oke, kita stop sampai di sini aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata kalau cuma gabung karbohidrat, lauk hewani, dan nabati, balance, tapi nggak cukup nutrisinya. Nutrisi dalam hal ini adalah vitamin mineralnya nggak cukup. Karena nggak ada makanan sumber vitamin mineral utama, yaitu sayur dan buah. Nah, yang menarik adalah ketika kita memasukkan sayur dan buah ke dalam makanan ini, ternyata keseimbangannya tidak berubah. Nah, ini yang menarik. Dan itu menjadi insight yang sangat penting. Ini dia. Kita coba masukin si capcay, non-vegetarian tadi. Nasi, tempe, telur, dan capcay. Angkanya berubah, terjadi perubahan total kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Kita lihat persentasenya. Masih masuk seimbang kan? Karbohidratnya 56%. Oke lah kan, 50-65. Lemak 25%, cuma naik 2 poin, oke lah itu masih terima kan, kurang lebih. Protein 17%, masih oke karena naik 2%, masih oke. Ini seimbang. Nah, sekarang kita gabung tuh. Dengan menggabungkan sayur, ini vitamin mineral sudah masuk ya, karena sayur kan sumber vitamin mineral. Sekarang kita gabung dengan satu buah dong, karena ada 5 grup makanan yang selalu diminta dimakan. Sumber karbohidrat, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Tapi buahnya nggak sekalian kita taruh. Kita coba lihat, kalau kita taruh alpukat, akan menyimpang dari keseimbangan? Ternyata tidak. Ini dia. Kita tambahin alpukat, angkanya berubah, persentasenya tidak berubah jauh. Karbohidrat masih seimbang, lemak memang sedikit naik karena harusnya 25%, tapi ini masih 29, masih ada angka 2 di muka. Oke lah, ya kita anggap toleransi. Kan kita nggak dianjurkan makan alpukat tiap hari kan. Protein masih 15% ya, sekitar 15%. Berarti seimbang, berarti sayur dan buah tidak mempengaruhi keseimbangan, tapi menyuplai vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup ya. Karena kalau nggak ada sayur dan buah pasti kurang. Coba alpukat kita ganti dengan pepaya satu porsi ya, seperempat dari setengah pepaya California. Langsung lihat persentasenya. Apakah terjadi perubahan keseimbangan?
Tidak, ya masih masuk di seimbang. Jadi sayur dan buah tidak mempengaruhi keseimbangan, tapi perlu dimasukkan karena menyuplai vitamin dan mineral. Artinya kalau Bapak dan Ibu mau mengurangi makan untuk menurunkan berat badan, fokuslah pada karbohidrat, lauk hewani, dan nabati. Itu yang dikurangi. Sayur dan buah nggak perlu dikurangi, karena itu nggak banyak mempengaruhi keseimbangan. Biarin aja itu tetap banyak maksudnya. Kita ganti pepaya dengan durian. Nah ini. Jadi durian tempatnya di sini. Bukan di jam 3 sore pulang kerja di pinggir jalan. Bukan, ini di meja makan, ada nasi, ada tempe, ada telur, ada sayur, kemudian ada buah sebagai bagian dari makanan besar. Nah, itu baru pas. Tapi kalau dimakan jam 3 sore pulang kerja di pinggir jalan, tawar harganya berapa, deal, dimakan, udah mungkin nggak berdoa baru makan, makan di antara jam makan, jumlahnya makan bukan lagi cuma 35 gram, tapi mungkin 3,5 kilo. Nah, itu baru jadi masalah, ya. Jadi hati-hati. Durian kalau ditaruh di sini di meja makan, ini dia komposisi nutrisinya. Langsung aja lihat persentasenya, tidak berubah. Ya ada sedikit perubahan tapi nggak mempengaruhi keseimbangan. Pisang masuk, tapi kalau pisang sama dengan pepaya tadi, dia nggak akan mempengaruhi keseimbangan juga. Prinsipnya buah dan sayur itu tidak mempengaruhi keseimbangan, tapi justru menyuplai vitamin dan mineral yang sangat sedikit ada di sumber karbohidrat, lauk hewani, dan nabat. Oke? Dan setelah itu jangan lupa kalorinya. Itulah konsep isi piringku. Kenapa? Di isi piringku ini ada sayur, ada karbohidrat, ada buah, ada lauk hewani dan nabati. Lauk pauknya itu kan hewani dan nabati kalau lihat gambarnya. Inilah dasar dari munculnya konsep isi piringku itu untuk bisa mudah diaplikasikan dalam kehidupan setiap hari, tapi harus dijalankan rutin dan konsisten. Dua kata itu ya. Rutin artinya tiap hari sebisa mungkin, dan konsisten dari waktu ke waktu. Jangan berubah. Konsep isi piringku aja, nggak usah ditimbang-timbang. Pakai aja konsep isi piringku. Sepertiga nasi, sayur sepertiga. Jadi lihat sini ya, nasi dan sayur itu 1:1. Nanti saya jelaskan dulu. Ini konsep dasarnya. Yang pertama, konsep dasar isi piringku itu adalah kombinasi. Jadi dasarnya yang tadi. Kalau makanan berdiri sendiri cuma nasi sama tempe, itu kan nggak seimbang. Makanya harus digabung semuanya. Itu namanya prinsip kombinasi. Ada karbohidrat, dan lihat gambar di sini, karbohidrat kan bukan cuma nasi. Ada beras merah, ada kentang, ada ubi, dan lain sebagainya, jagung, dan lain sebagainya. Jadi jangan bergantung pada nasi saja. Yang kedua, konsepnya adalah sayur. Sayur harus sama banyak selalu dengan karbohidratnya. Bapak dan Ibu makan nasi 1 kepal tangan, sayur juga harus 1 kepal tangan. Kalau lebih banyak boleh nggak? Silahkan, karena dia nggak mempengaruhi keseimbangan. Semakin banyak, semakin bagus. Artinya serat, vitamin, mineral semakin banyak yang masuk, oke, ya. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua adalah harus variasi. Lihat gambar di isi piringku ini kan macam-macam, bukan hanya nasi, bukan hanya sayur brokoli, tapi macam-macam. Apa maksudnya? Makanan harus divariasikan. Yang pertama, kalau kita makan sekarang buah pisang, kan vitamin C-nya kecil banget pisang. Kekurangan vitamin C kita kalau cuma makan pisang tiap hari. Tapi kaliumnya bagus, karbohidratnya juga bagus. Makan pisang, kekurangan vitamin C. Nanti siangnya atau besoknya kita makan jeruk yang kaya dengan vitamin C, akan saling menutup kekurangan dari masing-masing makanan. Itu contohnya. Kemudian dengan variasi juga kita tidak terpapar dengan satu jenis makanan berhari-hari. Sehingga kalau ada potensi toksik dari makanan, ingat ya, makanan itu kalau walaupun sehat ada potensi toksiknya. Ya, jadi kalau kita makan makanan yang sama berhari-hari dalam jumlah besar, maka risiko penyakit juga akan muncul walaupun itu sayur dan buah. Kemudian jangan lupa variasi juga cara olahnya. Jadi kalau hari ini tempe digoreng, usahakan besok tempe dibacem, besoknya tempe dipepes, besoknya tempe diapain lah. Pokoknya jangan ketemu dengan cara masak yang sama untuk menghindari kelebihan minyak, karena tiap kali makan sayur, tiap kali ketemu sayur ditumis. Nah, itu salahnya kita di situ. Hari ini makan sayur ditumis, besok jangan ditumis lagi. Oh, saya sudah nggak biasa makan ditumis, saya sudah biasa makan yang tanpa minyak. Oh, jauh lebih bagus tuh, silahkan aja. Yang sudah baik ya jangan kembali lagi, karena oh Leri bilang kan ditumis asal variasi. Sebenarnya maksud saya bukan itu. Saya bilang ditumis karena kebiasaan orang Indonesia kan susah sekali untuk tidak. Daripada kebablasan lebih baik diatur. Tapi bagi bapak dan ibu yang sudah, wah saya sudah nggak biasa dengan minyak, oh silahkan dilanjutkan karena kita nggak butuh minyak memang. Yang kita butuh lemak itu dapat dari makanan, aman. Ya, jadi jangan lupa, jangan salah ditangkap, jangan salah persepsi tentang variasi makanan. Ya, kalau bapak dan ibu sudah mau yang lebih advance, sudah nggak pakai minyak, sudah nggak menggoreng, jauh lebih bagus. Kemudian yang terakhir, prinsip konsep dasar isi piringku adalah jumlahnya. Ingat ya, jumlah sepertiga, 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 berapa ini? 6/6.
Jadi sepertiga karbo, sepertiga sayur, seperenam buah. Kalau seperenam buah ini cuma satu-satu porsi loh itu Bapak dan Ibu. Nggak perlu makan buah semangka satu yang 5 kilo itu nggak perlu. Nggak perlu makan pepaya yang 3 kilo nggak perlu. Potong aja pepayanya 100 gram kurang lebih atau kalau pepaya satu potong, kalau buah kecil-kecil satu genggam yang bisa masuk di tangan, anggur, lengkeng, rambutan ya. Kalau dia buah yang pisang, ya pisang satu, jeruk satu. Kalau apel Fuji yang gede setengah. Tadi kan alpukat yang gede setengah. Perkirakan aja, yang penting konsisten. Masuk di seperenam bagian dari piring. Dan yang terakhir lauk pauk seperenam juga. Tapi lauk pauk ini ada dua, hewani dan nabati. Jadi kalau seperenam dibagi dua, 1/12. Itu cuma sepotong-sepotong kecil. Dan sudah cukup nggak? Sudah cukup, karena protein kita nggak hanya dapat dari lauk pauk, kita dapat dari sumber makanan pokok, karbohidrat, dapat sedikit dari sayur dan buah. Setelah dikombinasi cukup sebenarnya untuk harian. Ya, itu konsep jumlah dan rasio dari makanan berdasarkan isi piringku. Ini udah oke banget nih isi piringku ini. Jadi nggak perlu repot, ya. Pakai piring masing-masing, ya. Pakai piring masing-masing. Nanti tinggal diatur kalorinya dengan jumlah menyesuaikan ukuran piringnya. Kalau kalau piring lebih besar berarti kalori lebih banyak. Piring lebih kecil kalori lebih kecil. Jangan lupa konsep itu sederhana tapi sangat signifikan dampaknya bagi kesehatan kalau kita mau melakukan dengan senang hati, tidak jadi beban. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, selain makan konsep isi piringku, tentukan jam makan ya. Harus makan tetap dan teratur setiap hari, itu alasannya sangat kuat. Jam biologis, circadian rhythm dan lain sebagainya membahas tentang apa manfaat orang kalau makan di jam-jam makan yang tetap setiap hari. Dan di antara jam makan puasa, alias jangan ngemil, ya. Ngemil inilah kontributor terbesar terhadap berbagai masalah makanan. Entah kalori yang tinggi, ketidakseimbangan itu gara-gara ngemil. Jangan ngemil, bahkan buah sekalipun jangan. Buah sekalipun jangan di antara jam makan. Kalau makan buah ya nanti di saat makan gitu. Tapi ada sedikit kelonggaran nih yang kalau dari saya ya, saya nggak tahu nanti program dari yang dijalankan, tapi kalau dari saya biasanya ke pasien, karena nggak mungkin kan pasien saya baru ketemu, saya langsung bilang, nggak boleh nggak ngemil, nggak boleh makan tepung, nggak boleh makan gula, nggak boleh kue dan lain sebagainya. Sampai kapan dok? Seumur hidup. Dia langsung keluar tuh dari ruang praktek pasti. Jadi saya berusaha untuk yang 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 seakan-akan longgar banget dulu, tapi mulai diatur. Misalnya saya anjurin di bapak, kalau bapak ibu kalau misalnya mau makan kue masih boleh, mau makan cake, brownies masih boleh, tapi harus di jam makan, jangan di antara jam makan. Harus di jam makan dan paling terakhir. Jadi udah makan nasi, sayur, lauk hewani, nabati, dan buah, sudah kenyang, baru makan browniesnya. Targetnya dua. Satu udah kenyang duluan sehingga nggak makan banyak. Kontrol jumlah bisa dapat. Yang kedua, ketika tepung dan gula dari kue masuk dalam perut yang sudah dialas dengan serat dari sayur, lauk nabati, dan buah, maka serat-serat ini kemudian akan membantu mengurangi, memperlambat penyerapan tepung dan gula di dalam tubuh sehingga lebih aman. Itu tujuannya. Tapi kalau ada pasien yang langsung bilang, oh dok maaf saya sudah nggak makan kue. Oh lebih bagus lagi, itu kan bukan kebutuhan. Yang butuh yang 5 tadi, karbo, sayur, lauk hewani, nabati, dan buah. Kalau kue-kue itu kan hanya diberikan kelonggaran aja, itu bukan kebutuhan. Kalau lagi nggak ada, lagi nggak mau, nggak usah dicari. Tapi kalau lagi ada dan lagi pingin, caranya adalah yang tadi. Makan di jam makan dan paling terakhir. Ya. Jadi jangan lupa jam makan, puasa di antara jam makan, dan lakukan ini secara konsisten. Ya, dari hati. Kenapa konsistensi perlu? Supaya sekali-sekali ketika Bapak dan Ibu retreat dan kemudian agak menyimpang dari pola makan yang seharusnya, itu nggak masalah. Karena yang rutin sudah dilakukan, tubuh sudah siap untuk menghadapi sesuatu yang tidak rutin. Itulah manfaat dari konsistensi. Konsisten yang rutin, yang tiap hari di rumah, ikut dengan jam makan yang dianjurkan. Ini beberapa konsep isi piringku yang dibuat oleh beberapa orang. Saya juga ngambilnya dari YouTube ya. Ini konsep isi piringku yang menarik sih menurut saya. Bukan nasi dia makan di sini, singkong, ada nasi, sayur. Nah, ini lihat, gampang kok sebenarnya. Dan dengan konsep ini kita bisa makan apa saja yang kita ada di rumah. Nggak ada alasan sekarang mau ada di pesta ulang tahun, pesta pernikahan, ada di rumah makan, nggak ada alasan lagi. Karena kan kita bisa milih di sana grup 5 grup makanan tersebut. Tinggal diatur-atur aja ya. Kayak ini nasi, kemudian gado-gado, kemudian ada satu pisang, kemudian ada telur dan tempe. Itu oke. Ya, Bapak dan Ibu silakan menjalankan sesuai dengan apa yang ada di rumah dengan senang hati. Ini slide yang terakhir terkait makanan, makan sehat harus enak ya.
Saya mohon maaf, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu ada yang memang sudah menerapkan itu, tapi saya harus jujur sampaikan bahwa makan yang sehat itu bukan makanan yang hanya direbus-rebus saja sudah nggak ada variasinya. Ya, kalau Bapak dan Ibu bisa enjoy melakukannya seumur hidup, mangga silahkan. Tapi kalau nggak sanggup, makan aja makanan yang diolah tapi dengan cara bijaksana. Jadi makan sehat harus enak. Tapi makan enak harus dengan bijaksana dan orang bijaksana dengan pertolongan Tuhan akan tetap sehat. Baik, terima kasih dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang mungkin kita akan diskusikan.